Mutiara, tapi gue tuh ngerasa lo kayak ngasih sinyal ke gue selama ini. Seakan-akan gue ada harapan. Kalau gitu kenapa gak ngomongin dari awal? Gue cuma baik doang ke lo, Rel. Harusnya lo jangan bawa hati. Mutiara, gini, Gue gak cinta sama lo. Jadi lebih baik lo kasih cinta lo itu ke orang lain yang emang mencintai lo. Dan orang itu Diandra. Tapi emang harus ya ngaku sebagai pacar? Kan bisa sepupu, atau tante, atau oma. Emang muka gue setua itu? Harusnya lo tuh bilang makasih sama gue. Makasih ya pacar. Ih. Thank you ya, Rel, udah traktirin gue ice cream. sama-sama dong. Ya udah besok gue jemput karena lo harus balik kuliah lagi. Kita berangkat bareng. Tapi gue belum siap buat kampus. Lo tadi bilangnya perasaannya udah baik kan? Kenapa? Udah pokoknya nggak mau tahu. Besok gue jemput, kita ke kampus bareng. Kalau gue nggak mau gimana? Kalau nggak mau nih gue jemput, terus di lobi gue gendong. Kalau perlu sampai kelas deh gue gendong. Yang penting lo ke kampus. Kok lo maksain gue banget sih? Ya habis gimana? Lo mesti balik kampus, oke? Ya udah sekarang lo istirahat supaya besok bisa fresh ngikutin kuliah. Oke? Please. Ya deh, ya udah. Ya udah, gue balik ya. Ya udah, hati-hati ya. Bye. Bye. Dah. Hari ini gue belum ketemu Mutiara sama sekali. Ini yang namanya sahabat. Kita bertiga harus ada satu sama lain. Ini harusnya nggak boleh kayak gini. Gara-gara gue nembak Mutiara, terus dia nolak gue, ya jangan sampai persahabatan kita jadi rusak. Iya, ini sekarang jam pulangnya Mutiara. Oke, berarti gue langsung jemput dia aja di kantor. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Akhirnya dokter bilang kan Mas, kalau kondisi aku tuh udah membaik. Iya, tapi kamu itu harus banyak istirahat, makan yang teratur, biar cepat sembuh. Tapi kalau bisa abis ini aku gak usah pakai kursi roda lagi ya. Biar aku terbiasa jalan. Ya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu dipaksain. Justru kalau misalnya aku pakai kursi roda terus, aku tuh malah takutnya nanti aku susah jalan normal, Mas. Makanya aku bilang kamu tuh jangan banyak pikiran, jangan stres, ini dikit-dikit mikirin Dava. Dava terus yang kamu pikirin. Dava itu udah dewasa. Tadi waktu aku anterin Mutiara ke kantor pinjol, aku ketemu sama Dava. Dia kelihatan baik-baik aja kok. Kamu bujuk dia pulang ke rumah lagi nggak? Ya enggak lah, ngapain? Loh kok kamu nggak bujuk dia pulang, Mas? Harusnya tuh kamu bujuk dia dong. Ya kalau dia mau pulang, ya tinggal dia pulang sendiri aja. Ngapain aku bujuk-bujuk dia? Kalau dia nggak mau, berarti dia nggak mau pulang. Masa aku maksa-maksa dia sih? Ngapain coba? Loh, Hai, Mut. Kok lo ada di sini? Iya, gue nungguin lo dari tadi. Nggak ketemu sama lo seharian kayaknya aneh buat gue. Jadi ya gue kesini mau jemput lo.
Boleh kan? Gue antar lu pulang. Thanks, Rel. Yap. Ya. Um, Tadi gue habis dari rumah Deandra loh. Soalnya Pak Togar bilang Deandra tuh sedang dalam perhatian khusus. Karena belakangan ini udah gak pernah masuk kampus. Oh, aduh, gue jadi ngerasa bersalah deh. Karena gue selalu sibuk, gue gak ada waktu buat dia. Tapi untungnya ada lo sih yang bisa nemenin dia dan ngasih perhatian ke dia. Deandra pasti ngerti lah, Mut. Lu kan juga lagi sibuk kerja. Tapi gue yakin kok, kita pasti bisa bikin Deandra jadi ceria lagi. Tadi gue ngajakin dia makan ini, es krim favorit dia itu loh. Dan ternyata itu lumayan ngebangun semangatnya dia tadi. Gue kenapa sih? Gue yang udah mutusin buat lepasin Farel buat Deandra, kenapa gue masih aja ngerasa cemburu kalau Farel jalan berduaan sama Deandra? Besok gue bakal jemput Deandra dan paksa dia balik kampus. Soal saran gue kemarin, udah lo pikirin lagi belum? Maksud lu soal yang lu minta gue buat jadian sama Deandra? Ya nggak bisa lah, Mut. Gue gak punya perasaan apa-apa ke Deandra. Gue cintanya sama lu, Mut. Tapi Deandra itu butuhnya lo, Rel. Tapi gue butuh lu, Mutiara. Kenapa lu gak coba ngertiin perasaan gue? Atau sebenarnya gue suka sama cowok lain? Mana mungkin gue suka sama cowok lain, Rel. Di hati gue cuma ada lo. Gue harap lu gak suka sama cowok lain, Mut. Gue pengen cuman gue satu-satunya cowok yang ada di hidup lo. Mutiara, please jujur sama gue. Apa sebenarnya lo ada suka sama cowok lain? Kalau gue bilang gue udah suka sama cowok lain, mungkin Farel bakal berhenti berharap sama gue. Mutiara, apa ada cowok lain? Iya, gue suka sama cowok lain. Thanks ya udah anterin gue. Mutiara, tunggu.
cowok lain itu Dava kan? Lo gak perlu tahu orangnya siapa. Gue cuma minta lo berhenti berharap dari gue. Mutiara, tapi gue tuh ngerasa lo kayak ngasih sinyal ke gue selama ini. Seakan-akan gue ada harapan. Kalau gitu kenapa gak ngomongin dari awal? Happy birthday! Semoga di umur baru lo ini membawa keberuntungan dan kesuksesan. Amin. Amin. Lo udah selesai latihan? Gimana tadi latihannya? Ya, lumayan. Lumayan apa? Lumayan serius. Ini parah banget loh. Gue cuma baik doang ke lo, Rel. Harusnya lo jangan bawa hati. Mutiara, gini, Gue gak cinta sama lo. Jadi lebih baik lo kasih cinta lo itu ke orang lain yang emang mencintai lo. Dan orang itu Diandra. Maafin gue, Rel. Gue terpaksa bilang kalau gue suka sama cowok lain. Itu karena gue gak mau lo terus berharap sama gue. Walaupun sebenarnya gak ada cowok lain yang gue cintain selain lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ke kamar dulu ya, Om, Tante. Tiara, kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu ada masalah? Bilang sama Om. Biar Om bantu, ya? Enggak ada masalah kok, Om. Aku ke kamar dulu ya. Mas, kamu jangan maksain Mutiara terus. Nanti dia bisa gak nyaman. Tapi aku khawatir sama dia. Kenapa dia nangis? Jangan-jangan ini ulahnya Dava. Dava udah bikin Mutiara nangis. Mas, kamu tuh kenapa sih seuzon terus sama Dava? Ini belum tentu ulahnya Dava. Kamu seuzon banget sama dia sih, Mas. Ya siapa lagi kalau bukan Dava? Dia emang selalu cari masalah sama Mutiara. Ya, aku coba ngomong dulu sama Mutiara lah. gue gak punya perasaan apa-apa ke Diandra. Gue cintanya sama lo, Mut. Tapi Diandra itu butuhnya lo, Rel. Tapi gue butuh lo, Mutiara. Kenapa lu gak coba ngertiin perasaan gue? Mutiara, Tante boleh masuk? Iya, boleh, Tante. Tante, ini kan udah malam, Tante gak istirahat. Oh iya, Tante tadi habis dari dokter ya? Gimana kata dokter? Alhamdulillah, kondisi Tante membaik. Alhamdulillah. Kamu kenapa sedih? Enggak kok Tante. Kamu kalau mau cerita sama Tante, cerita aja gak apa-apa.